Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Di sini sudah jam 9 malam. Saya baru pulang, saya baru mandi, baru isya, terus buat video nemenin kalian ya. Nemenin kalian, nemuin kalian. Jadi aku minta maaf banget. Ini DM banyak banget di Instagram, di WA, sampai ada yang ada yang kenal sama Mas Wardi kan, subscribernya, sampai WA, Mas Wardi, kok Mas Tulus di WA nggak dibalas-balas ya, Mas Tulus nggak apa-apa kan gitu. Jadi kan biasanya dia suka kasih info ke saya soal kejadian-kejadian apa, entah ada musibah apa gitu kan. Cuman ini belum ada yang saya tanggapi. Jadi bukan cuma satu orang, semuanya tidak ada yang saya tanggapi atau belum saya tanggapi. Nanti mungkin habis aku bikin video ini ya, ini sudah jam 9. Karena tadi mau live susah teman-teman jaringannya. Aku angkat tangan sama wifi ku ini. Dibayar gak dibayar tetap lama banget, aku juga bingung. Jadi makanya aku bikin video kayak gini aja ya. Biar satu, aku gak gila-gila kasih klarifikasi, tapi aku minta maaf sama teman-teman. 2 hari ini memang satu, badan Mas Tulus lagi kurang bagus, lagi kurang sehat, kumat lagi. Rasa sakitnya kayak vertigo, kayak apa, aku udah periksa ke dokter dan tak jelasin. Dan kebetulan juga tuh lagi nyari solusi teman-teman. Jadi aku juga ada yang mau bantuin, tapi aku takut balas budi. Jadi aku rasanya kayak yang ya udahlah, aku usaha dulu aja apa yang bisa aku gade, apa yang bisa aku ajuin gitu. Ternyata 2 hari ini kita 2 server, 2 tempat semuanya zonk, karena ada beberapa pinjol yang tidak aku bayar. Bukan tidak aku bayar, tapi tidak dibayar sama orangnya dan telat. Sebenarnya hanya telat 1-2 hari, ternyata cukup bahaya ya. Ini aku ingetin sama teman-teman, jangan main-main pinjol, dan ternyata akan berdampak ke kalian yang main pinjol. Kemudian ke depannya kalian akan mengajukan kemana-mana. Aku jujur tidak tahu menahu soal itu. Kalau pinjaman online itu akan masuk ke BI, akan tercatat juga. Dan tadi baru terbuka 2 hari, aku server 1 ditolak, server 2 ditolak. Jawabannya sama, katanya ada tunggakan. Padahal itu sudah dibayar ya. Ini satu pelajaran teman-teman. Itu tunggakan memang ada beberapa hari tidak dibayar, tapi sudah dibayar, sudah saya bayar. Cuma ternyata sampahnya masih ada atau jejaknya masih ada. Itu saya ingatkan ke teman-teman, buat kalian ndak usah main-main pinjol. Kalau memang tidak sanggup, kalau mampu sih silahkan ya, hak masing-masing ya, keperluan masing-masing. Cuma kalau ndak mampu, saranku jangan, karena akan lumayan rancu dan lumayan mengganggu. Agak sedihnya adalah kita lagi sakit, badan kita lagi kurang fit, kita usahakan video tetap bikin. Aku sempetin kesana kesini naik motor pakai helm. Teman-teman, pasar Minggu lagi banyak CCTV, aku bawa helm kemana-mana karena motornya kan yang mau dipakai kan. Jadi motornya mau dibawa pakai helm. Kepalaku sakit juga pulang-pulang, helmnya kurang gede. Dan ternyata zonk.
Alhamdulillah. Sudah, yang penting kita sudah usaha, jangan menyerah pokoknya. Nggak hari ini, minggu depan, nggak minggu depan, nggak bulan depan, tahun depan, tetap harus usaha. Jangan putus asa, nggih. Semangat. Aku minta maaf kalau teman-teman tidak suka dengan pembahasanku. Kalau kayak gini, kalau aku nggak cerita sama kalian, aku nggak tahu teman-teman harus cerita sama siapa, karena aku bukan tipikal orang yang suka cerita. Sama adikku aja nggak tahu, tim-timku masak juga nggak ada yang tahu soal ini, jadi semuanya masih aku pendam sendiri karena mereka lumayan jarang nonton videoku, jadi bahkan nggak pernah. Jadi aku aman-aman aja kalau aku bahas di sini. Sama adikku juga nggak tahu karena dia lagi ngelatih silat. Jadi Mas Wardi kalau hari tertentu tuh ngelatih silat kan ke teman-teman lain, keras sakti, jadi dia nggak di rumah, makanya aku berani bilang. Tapi dengan aku bercerita, sebetulnya demi Allah aku nggak ada maksud ngemis atau minta bantuan teman-teman. Ada yang mau bantu tapi aku nggak nyaman, jadi nggak aku terima. Sebenarnya itu cuman ngeluapin hati gitu loh teman-teman, ngerti nggak sih? Kita kayak ngeluapin aja, kalau udah kayak gitu udah lega gitu loh. Jadi aku tuh sebetulnya nggak minta untuk kalian gimana-gimana. Doakan aku sudah senang, semangati aku lebih semangat lagi. Jadi nggak ada maksud apapun. Jadi kalau ada yang nggak suka, aku minta maaf betul, karena aku bukan tipikal orang yang suka bercerita. Jadi kalau aku luapkan seceletuk dua celetukan itu sebetulnya rasanya kayak meluapkan isi hati kemudian melegakan hati. Hanya itu niatnya ya. By the way, kenapa Mas Tulus bikin video malam-malam? Aku minta maaf ya yang DM Mas Tulus baik-baik saja, cuma Mas Tulus belum bisa jawab DM dari kalian satu-satu. Nanti setelah selesai syuting ini ya, sambil aku ngedit video buat aku tayangin, aku sambil jawab DM kalian, oke? Soalnya DM-nya bukan DM nanya, tapi DM soal ada katanya ada gempa, katanya ada banjir bandang, katanya ada ini ada itu. Nanti saya buka setelah aku bikin video ini, oke? By the way, kenapa saya live? Karena saya pengen menceritakan, ternyata olengnya saya itu tuh karena adanya sesuatu, teman-teman. Kenapa seperti itu? Seperti yang saya sampaikan di video tadi siang, tadi pagi saya syutingnya, saya tuh bilang sama kalian kalau saya ngerasa kayak mau jatuh, kayak orang vertigo dan seterusnya. Aku hari ini tidak berani bercerita dulu kalau aku belum ke dokter kan. Jadi ini tadi Mas Tulus selesai pulang dari sana mampir ke dokter dan dicek, semuanya bagus. Dari tekanan darah, kemudian tensi, kemudian darah juga sudah diperiksa untuk gula, asam urat dan seterusnya, semuanya baik. Pas baru datang, kayaknya vertigo ya Pak, katanya. Bapak punya vertigo atau mungkin Bapak punya MAH. Jadi ternyata termasuk dari MAH teman-teman. Dan kebetulan banget, aku itu lagi kurang nafsu makannya beberapa hari belakangan. Ya, namanya lagi ngerjain sesuatu, lagi dikejar sesuatu, rasanya tuh kayak lagi malas makan. Lagi kalau bahasa Betawi itu nggak semenggah. Jadi makannya kurang. Nah, aku yang bingung adalah ketika dokter tadi awalnya sepertinya vertigo, sepertinya ini dan seterusnya. Pulang-pulang hanya dikasih antibiotik, vitamin, sama obat pusing. Ini yang aku bingung. Jadi nanti kalau minumnya pas pusing. Kalau pas pusing diminum obatnya Pak. Sama yang di blender tadi apa ya namanya ya? Jadi ada obat yang di blender gitu, terus dimasukin di itu, dikasih air, itu diminumnya sebelum makan. Jadi Mas Tulus punya MAH di situ. Jadi MAH-nya lagi kambuh dan ternyata sama pusing biasa, bukan vertigo. Ini yang agak nyeleneh. Jadi semuanya bisa dibilang normal, bisa dibilang baik. Bahkan tadi dokternya bilang mungkin Bapak terlalu overthinking, pemikirannya terlalu berat, terlalu over, nggak boleh katanya, harus menjaga, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Susah sih guys, nggak iso. Disinilah aku berani berkesimpulan kalau ternyata olengku tadi, ini aku barusan ngobrol sama Crondol, barusan ngobrol sama yang juga, dan ya biasa kalau saya kan bercerita cuma sama mereka, sama kalian, jadi cuma dua. Sama mereka juga aku nggak bisa seterbuka ini. Mereka nanti nanyanya setelah aku cerita di video tadi, ngomongnya kayak gitu, emang kamu lagi ada apa misalnya gitu. Jadi aku tuh takut kalau teman-temanku tuh nanti nekat
benci sama orang itu gitu. Kalau enak ngobrol sama manusia teman-teman, kalau sama jin itu mereka proteknya lebih kuat, jadi takutnya nanti mereka melakukan sesuatu yang tidak kita duga. Makanya ada yang bilang orang-orang tulang wangi, orang-orang indigo segala macam itu harus bisa menjaga lisan. Kadang-kadang kita disakiti orang, kita diam, tapi yang bergerak orang lain atau sesuatu yang lain yang ada di tubuh kita. Itu yang aku takutkan. By the way, ternyata menurut Eyang dan Trondol itu merupakan clue terkait dengan guncangan alam yang sedang terjadi beberapa belakangan ini dan yang akan terjadi. Kalau sudah terjadi sih mungkin ya, aku masih belum baca ya teman-teman. Banyak banget DM soal dari kalian, tapi belum aku baca satu-satu, nanti pelan-pelan aku baca satu-satu. Astagfirullahaladzim. Aku barusan makan juga guys, terus barusan minum obat pusingnya. Bukan pusing sih, apa sih? Koknya bawaannya geletak loh guys, bawaannya pengen ngelempruk. Bawaannya pengen ngelempruk tuh bahasa Indonesia ya. Apa sih bahasa Indonesia yang ngelempruk itu? Ya lemes aja, badan tuh bawaannya lemes, kayak nggak ada tenaga, bawaannya pengen tiduran aja gitu. Jadi kalau kepala tegak kayak gini nih, kalau kayak gini posisinya kayak syuting tadi pagi, aduh aku tuh tersisa banget itu, cuman aku tahan. Karena mataku itu tuh nggak bisa fokus ke situ, karena agak kurang bagus kalau kondisiku lagi begini. Mataku juga lagi kumat, minusnya jadi lebih parah, silindirnya juga kumat, jadi agak kurang bisa merespon ke kamera ya secara mata. Mungkin kalian nonton juga biasa-biasa aja, tapi saya tidak bisa fokus ke kamera. By the way, ketika aku bilang aku udah periksa semuanya baik-baik aja ke dokter, terus kenapa sesuatu yang sudah terjadi kemarin katanya besar? Aku nggak tahu apa itu, nanti aku belum baca semua beritanya. Dan aku memang belum sempat teman-teman. Memang bener-bener dateng, bayangin dari jam 3 sampai jam 10 malam aku nungguin apa mindah ini, datanya ini, terus tanda tangan ini, ngantri lagi, nungguin lagi. Dan hari ini pun alhamdulillah lebih cepat daripada sebelumnya. Jawabannya pun di reject alias ditolak. Jadi agak-agak kecewa juga sih dengan 2 hari ini, jadi agak melelahkan. Dan ternyata aku kan karena belum sempat baca media sosial tentang yang kalian tanyakan atau yang kalian share ke saya ya. Jadi olengnya saya ini ternyata terdampak dari sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Naudzubillah min dzalik. Pengen kembali ke bumi tadi kalau Ayang bilangnya. Kalau aku bilang, rasanya gimana? Rasanya kepiye kata Ayang. Rasanya kayak yang pengen gitu. Gitu. Jadi kayak ya kalau ada senderan pengen senderan kepalanya. Jadi rasanya kepala ini di kanan kiri itu kayak ada sesuatu yang gayut terus bawaannya pengen gini. Sini ada senderan yang nyender ke sini. Kalau bisa ngeletak, kalau nggak ini gitu. Jadi rasanya kayak gitu. Terus tadi yang bilang ada bahasa yang dimana pengen kembali ke bumi. Jadi kata-kata kembali ke bumi itu kan artinya kan mati ya teman-teman. Jadi manusia kan diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menurut keyakinan agamaku. Sehingga ya pertanda akan adanya orang yang kembali ke bumi. Itu jawabannya. Jadi satu, karena memang guncangan-guncangan musibah yang terjadi, entah gempa dan seterusnya. Yang kedua, simbolnya cuma satu jawabannya yang kembali ke tanah. Simpelnya berarti masih ada elemen tanah di sini yang akan menjadi gejolak. Kemudian tambahannya adalah kembali ke tanah. Kalau tanah kembali ke tanah, simbolnya adalah end alias meninggal alias selesai alias dead orang nopo meneh. Karena memang kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Jadi yaitu simbolnya adalah mati. Nah, simbol kematian di sini yang muncul dari olengnya Mas Tulus itu bisa berakibat dari sesuatu yang berhubungan dengan tanah tadi. Naudzubillah min dzalik. Jadi kayak nauzubillah, ada gempa mungkin besar, ada longsor mungkin besar, kemudian banyak korbannya dan seterusnya. Ini salah satu poin yang muncul dari apa obrolanku dengan Eyang tadi. Salah satunya kembali ke tanah. Jadi kayak dan kalau yang bilang bahwa Anda tidur, sepertinya akan banyak orang yang
terdampak atau menjadi dalam tanda kutip meninggal dengan kondisi tertidur. Jadi mungkin lagi tidur tiba-tiba bres dan seterusnya. Gambarannya cukup mengerikan ya dari hasil obrolanku dengan yang hari ini. Gambaran yang aku terima itu cukup mengerikan, karena kalau kita bayangkan ada orang lagi tidur nyenyak, tiba-tiba ada musibah, blek, tiba-tiba ketindih, ketumpuk dan seterusnya, akhirnya beliau dikehendaki sama Allah meninggalnya dengan cara seperti itu. Naudzubillah min zalik. Semoga saya dan juga teman-teman yang nonton video ini tidak seperti itu. Allah izinkan kita meninggal dengan husnul khotimah, amin, dengan kondisi yang baik, untuk tujuan baik, dengan keadaan yang baik, amin ya Allah. Itu harapan saya. Kemudian hal berikutnya tadi beliau menyampaikan guncangan yang beberapa hari terjadi belakangan ini adalah bagian kedua. Bagian di tengah-tengah. Masih ada bagian yang terakhir. Aduh, aku agak gimana ya mikirnya. Ini kalau lagi begini mataku kayak gak mau melek, teman-teman. Mataku kayak gini. Ngomongnya kayak gini enaknya sambil mejem. Itu enak banget karena ini silau ya, jadi silinderku tuh lagi nggak baik-baik aja, jadi rasanya kayak nggak enak aja gitu, melek bawaannya pengen. Nah, ngomongnya kayak gini enak daripada aku melek. Ada tahap berikutnya. Nah, kalau kita gambarkan begini, sudah ada tahap pertama ya, tahap kedua ini yang beberapa hari belakangan, tahap ketiga ini sedang akan berjalan. Dan kemungkinan naudzubillah min dzalik ini dalam waktu dekat. Dalam waktu yang tidak lama. Dalam waktu singkat setelah beberapa hari belakangan ini. Sebetulnya memang ini sudah menjadi hak Allah ya. Dan yang tadi bilang, aku sempat nanya, yang bisa nggak sih hal seperti ini kita rubah atau kita jangan sampai terjadi gitu. Bisa nggak kita tebus istilahnya ya, kalau saya bilang kan, apa bisa nggak sih kalau kita tirakat dulu, kita ini minta sama Allah gini. Ya itu doang yang bisa kita lakukan. Jadi ngemis, kalau memang kamu mau ngemis sama Allah, mintalah sama Allah, karena Allah yang menghendaki semua ini terjadi. Jadi tidak bisa dicawe-cawe, kecuali yang kamu cawe-cawe itu Gusti Allah. Makanya kalau teman-teman suka berkomentar gini, udah Pak Mas, biarin aja semua terjadi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita bisa melakukan hal baik, mendoakan supaya tidak, kenapa enggak? Dan itu kan sekali lagi kembali ke Allah ya. Bukan berarti Mas Tulus orang sakti doain terus dikabulkan, enggak ada jaminan di situ. Saya nggak pernah bilang juga bahwa itu adalah sebuah jaminan. Kita buat sedekah bumi, terus nanti kita jaminan jangan ada musibah. Itu kan hanya usaha kita sebagai manusia buat cara kita ngemis sama Allah, kemudian Allah mengkabul itu. Dan ya kalau bisa kita doanya apa? Memperkecil, bila perlu jangan ada. Dan ketika Allah yang maha mengasihi, Allah maha penyayang, melihat kita nyembah sedemikian rupa, melihat kita ngemis sedemikian rupa, aku rasa harusnya mungkin sedikit banyak Allah akan luluh dengan doa kita. Siapa tahu, itu tujuannya sebetulnya. Sekali lagi segala sesuatunya kembali kepada Allah ya, dan haknya Allah juga, bukan hak saya atau hak kita semua untuk mengambil alih itu. Cuma tadi ketika yang bilang ya sudah tidak bisa diapa-apakan kalau emang Allah yang berkehendak. Cuma apa salahnya kalau kamu usaha? Caranya cuma satu. Ayo tirakan sama-sama, pikirannya sing sumele, nyuwun kersane Gusti. Jadi minta sama Allah gitu loh. Jadi artinya ya, sesuatu ini sebetulnya bukan sesuatu yang bisa ditahan lagi, sudah tidak bisa ditahan. Cuma yang bisa menahan ini itu tuh kita juga. Adanya karena ulah kita, yang bisa menahan kita sendiri dengan cara kita, dengan kebisaan kita, yaitu ngemis sama Gusti Allah, ngemis sama Allah dengan segala kerendahan hati, minta sama Allah untuk, oh ya Allah, ini salah kami tidak menjaga alam dengan baik. Sebenarnya simpelnya ini nih, kalau yang tadi bilang karmanya kita itu tuh lagi dihajarin, kebalikin ke kita. Sebetulnya Indonesia lagi kena karma sebetulnya, dan karmanya ini sesuatu yang dari hasil perbuatan kita, makanya bisa diperbaiki. Wallahu alam, kita nggak tahu, tapi
Gak ada salahnya kalau kamu tuh terus ngerongrong hatinya Allah supaya hatinya Allah tuh luluh, supaya Allah yang menghendaki tadi kemudian bisa merubah dalam tanda kutip hatinya menggerakkan sesuatu. Jadi kalau Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengabulkan, Allah itu maha di atas segala maha, kenapa kita nggak minta sama Allah? Ya ini sebagian usaha kita sebetulnya itu. Hal terakhir yang beliau sampaikan ini satu clue yang agak mungkin akan kurang baik bagi kalian ya. Jadi kurang baiknya kenapa kalau bagi teman-teman yang anti-anti soal tumbal-tumbalan sepertinya akan susah. Jadi kayak sepertinya kalian yang punya tanah, punya pertanian, khususnya punya pertanian, peternakan dan seterusnya, usahanya di bidang itu sepertinya harus ditumbalkan, harus ditumbali. Nah, tumbalnya ini sesuatu yang ditanam di dalam tempat usaha kalian. Nah, aku tidak bisa membuka sesuatu yang harus ditumbalkan tadi. Aku sih hanya satu yang masuk di kepalaku, yaitu menanam menancapkan bambu kuning, sama seperti yang disampaikan Condol sebelumnya. Cuman ada elemen-elemen lain yang aku sendiri tidak cocok dengan tumbal itu kalau misalnya gitu. Jadi intinya Allahu Akbar ya Karim. Oke. Simpelnya teman-teman, simbol yang disampaikan Eyang itu adalah tanah ini sekarang harus ditumbalkan, harus ditumbali, harus ditanami sesuatu, tanahnya ditumbali dengan ditanam sesuatu. Aku berkeyakinan sih yang di aku sendiri ya, yang di pribadiku, dengan menanam bibit ataupun menanam bambu kuning atau menancapkan bambu kuning di salah satu sudut. Kalau untuk tolak bala ini sih saya tidak bisa menjabarkan, karena tadi yang bilang harus ada ini, harus ada itu, dan itu tidak sesuai dengan isi hatiku. Aku tidak bisa mengaplikasikan itu atau menyampaikan itu kepada kalian. Jadi lebih cenderung ditumbalkan. Nah, kalau bagi saya pribadi, kalian mau menumbalkan apa ke rumah itu, ke tanah itu, apa yang mau kalian tumbalkan? Bikin aja sedekah ya, sedekahnya makanan, diniatkan kepada kepada Allah Ta'ala, niatnya sedekah, bersyukur, minta keselamatan, tolak bala untuk apa yang kita miliki sekarang. Mungkin bisa kita gelar dengan sedekah bumi. Kemudian tumbal ke buminya itu, potong rambut, beberapa helai saja rambut kita, kemudian kita tanamkan, dicampur dengan si bambu kuning tadi, kita tancapkan atau kita tumbalkan dalam tanda kutip ya, tumbalkan ke tanah kita atau ke kediaman kita atau kita punya perkebunan dan seterusnya, khususnya buat yang punya perkebunan. Dan kalau diizinkan ada sedekah bumi kali ini, sepertinya Mas Tulus harus gundul dan Mas Tulus akan cari tanah dari beberapa daerah. Nanti Mas Tulus akan coba koordinasi lagi sama Eyang. Nanti Mas Tulus harus ngelarung tanah itu di suatu tempat, saya juga nggak bisa sebutkan, dicampur dengan rambutnya Mas Tulus dengan bambu kuning yang tadi disebutkan. Eyang nggak tahu kenapa simbol keselamatan yang disampaikan Eyang ini selain janur di tahun ini muncul bambu kuning. Memang beberapa kali muncul sih itu disampaikan Eyang, cuman untuk yang bambu kuning itu lebih kuat munculnya di akhir-akhir 2025. Aku nggak tahu kenapa, tapi ya itu simbolnya. Jadi nanti itu dilarung di salah satu tempat. Saya bagi dua, satunya saya pendam atau saya rendam di tanah, kemudian yang satunya saya larung di laut. Itu salah satu hal yang harus saya lakukan. Mungkin ya, sekali lagi ini mungkin, ini hanya kemungkinan. Jadi nanti saya akan sampaikan ke teman-teman, saya butuh sekitar, kalau yang tadi bilang 17 titik dari beberapa daerah. Nanti kalau teman-teman yang nonton video ini mungkin dari daerah mana, yang terbanyak sih dari Pulau Jawa ya, yang aku lihat tadi dari Pulau Jawa. Nanti aku butuh bantuan teman-teman yang mungkin dari daerah-daerah tertentu. Nanti aku sampaikan kalau emang itu sesuatu yang dibutuhkan dijadikan satu, nanti aku akan sampaikan ke kalian untuk kumpulin tanah lagi kayak dulu. Dulu pernah ngumpulin tanah yang dulu malah dari semua provinsi. Dulu dari 33 provinsi teman-teman. Yang tahun kapan itu pernah. Jadi
dari Papua, dari Sulawesi, dari Makassar, semuanya kirim. Jadi perwakilan-perwakilan saja, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ini aku akan sampaikan ke yang dulu tadi ada 17 titik, saya akan cari tahu dulu di mana saja. Kalau saya butuh nanti saya akan kabari teman-teman. By the way, pembahasan saya soal olengnya saya di 2 hari ini, jangan kalian anggap sebagai firasat untuk hal-hal yang tidak baik. Intinya, ya berprasangka saja semuanya akan jadi baik-baik saja. Dan sekali lagi saya minta maaf ke teman-teman semua kalau respon saya lagi kurang untuk 2 hari ini. Saya usahakan, kalau memang hari ini saya nggak kuat untuk balas WA, saya usahakan pagi-pagi saya akan buka semua WhatsApp teman-teman ya. Sehat berkah buat kita semua. Semoga manfaat yang aku sampaikan. Silahkan kalian cerna apa yang saya sampaikan hari ini. Aku juga nggak tahu mau aku kasih judul apa, tapi ya ini yang aku sampaikan. Semoga manfaat. Oke, selamat istirahat teman-teman. Sehat berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sirah aku mumet guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.